video hari ini aku akan bahas tentang beasiswa unggulan Kemendikbud. Sesuai dengan namanya, beasiswa ini disediakan oleh Kemendikbud. Nah, beasiswa unggulan ini sering disebut dengan BU, dan beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa S1, S2, sampai S3. Nah, jadi bagi teman-teman yang sebelumnya tanya, kalau misalnya buat S2, S3 bisa dapat beasiswa apa? Kan nggak bisa dapat PPA sama BBM. Nah, teman-teman bisa dapat beasiswa dari BU ini atau beasiswa unggulan Kemendikbud. Nah, ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang sebelumnya nanya kalau misalnya baru mau kuliah atau calon mahasiswa atau baru punya LOE, bisa nggak sih daftar beasiswa? Nah, bisa. Beasiswa BU ini jawabannya. Jadi nggak bisa di PPA sama BBM, tapi bisa di BU ini. Oke, untuk beasiswa yang BU ini syaratnya apa aja? Yang pertama, teman-teman harus banget melampirkan surat keterangan tidak menerima beasiswa. Untuk BU ini, teman-teman silahkan masuk ke websitenya. Di situ teman-teman bisa daftar dulu, setelah itu baru nanti login. Nah, di situ ada template-templatenya semua. Jadi untuk yang surat pernyataan tidak menerima beasiswa, itu sudah ada templatenya. Terus juga harus ada surat pernyataan dari dosen, surat rekomendasi dari dosen, terutama untuk yang daftar S2 sama S3. Terus juga esai. Kalau esai nggak ada templatenya sih. Terus udah itu sama IELTS. Nah, jadi ini persyaratannya berbeda-beda ya. Aku akan bahas dulu untuk yang S1. Yang S1 ini paling mudah. Kenapa? Karena IPK minimal yaitu 3 kalau misalnya yang sudah ongoing kuliah ya. Terus udah itu nggak perlu pakai IELTS juga, jadi cukup bikin esai, terus sama melampirkan KHS, terus sama KTM kalau misalnya udah kuliah. Kalau misalnya belum kuliah, teman-teman bisa melampirkan LOA. LOA itu letter of acceptance, jadi surat pernyataan kalau teman-teman keterima di kampus tersebut. Nah, persyaratan kampusnya apa? Kampusnya minimal akreditasi B. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini kampus saya sudah akreditasi atau belum ya, akreditasinya apa, teman-teman bisa cek di website Ban PT. Nah, di situ teman-teman tinggal tinggal ketik aja nama kampusnya apa, terus dicek. Nah, di situ ada keterangannya sudah terakreditasi apa belum. Kalau sudah terakreditasi, akreditasinya apa. Biaya apa aja yang teman-teman dapat kalau misalnya dapat beasiswa ini? Yang pertama yaitu udah nggak usah bayar SPP atau UKT karena udah dibayarin sama BU-nya. Terus kedua, teman-teman dapat biaya hidup, dan yang ketiga yaitu dapat biaya buku. Nah, jadi ketika teman-teman apply atau daftar beasiswanya, di situ teman-teman ditanya untuk biaya yang dibutuhkan untuk beli buku sama biaya hidup itu berapa. Nah, teman-teman bisa mengisi di situ. Aku nggak tahu itu akan jadi bahan pertimbangan seseorang diterima atau nggak ngerti juga. Tapi ya udah diisi aja sesuai dengan biaya hidup di kotanya teman-teman berada. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah di Jakarta sama kuliah di Malang, otomatis biaya hidupnya kan pasti beda. Oke, terus untuk yang S2 persyaratannya apa? Jadi kalau misalnya yang S1 tadi cukup dengan punya KHS, terus rekomendasi dari dosen, dan juga esai. Kalau misalnya S2 teman-teman harus ada tambahan yaitu IELTS. IELTS-nya minimal 500, dan untuk TOEFL minimal 500, atau kalau nggak IELTS minimal 5,5. Sama juga research proposal. Research proposal itu apa sih? Kalau misalnya teman-teman mau kuliah ataupun sudah kuliah, kan nanti mau ngerjain tesis. Nah, di situ isinya adalah rencana penelitian teman-teman kayak gimana. Masih kasaran nggak apa-apa, karena kan cuma research proposal dan bukan tesis sih, jadi nggak usah terlalu tebal, cuma kayak gambaran nanti penelitian mau kayak gimana, judulnya apa, alasan pengambilan judul tersebut karena apa. Untuk yang S3 sama aja peraturannya seperti yang S2, cuma bedanya itu di IPK. Jadi kalau misalnya yang S1 IPK minimal 3, kalau misalnya S2 IPK minimal 3,25, dan untuk S3 IPK minimal 3,4. Itu kalau misalnya yang ongoing ya, maksudnya udah di semester 3 bisa daftarnya. Kalau misalnya untuk BU sendiri ini bisa didaftari di awal, atau misalnya teman-teman belum masuk kuliah, atau misalnya baru semester 1, sama nanti udah ketika teman-teman sudah semester 3 ya. Jadi BU ini kan dibuka 1 tahun sekali. Nah, jadi bisa didaftarkan, teman-teman bisa daftar di semester 1 karena seleksinya sekitar bulan September sih. Jadi biasanya ya ada yang ya udahlah aku daftar kuliah dulu, nanti kalau misalnya keterima kan akan di reimburse gitu biaya kuliahnya. Tapi kalau misalnya beberapa orang ada yang nggak berani ngambil keputusan untuk ya udah daftar kuliah dulu karena biaya kuliah mahal, jadi biasanya dia udah punya LOA tapi dia uh,
extend dulu, jadi nggak langsung kuliah, diundur kuliahnya ke tahun depannya atau ke semester depannya. Nah, untuk yang jadi kita bisa daftar di semester 1 sama semester 3. Nah, untuk yang S2 sama S3 itu maksimal daftarnya di semester 3, karena nggak bisa semester akhir-akhir. Terutama kayak misalnya S2 kan maksimal semesternya 4 semester doang. Jadi maksimal cuma bisa daftar di semester 3, itu pun cuma dapat beasiswa selama 1 tahun. Nah, terus setelah menerima beasiswa ini apakah sudah aman? Enggak dong. Jadi setelah menerima beasiswa ini akan dievaluasi. Jadi kalau misalnya di semester depannya, misalnya jalan 1 semester nih, kita kan harus laporan dapat IPK berapa. Nah, kalau untuk yang di S2, IPK-nya nggak boleh di bawah 3,25 setelah menerima beasiswa ini. Yang di S1 nggak boleh di bawah 3, dan yang di S2, yang S3 nggak boleh di bawah 3,4. Kalau IPK-nya di bawah dari yang sudah ditentukan tadi, maka akan dipotong biaya beasiswanya sebesar 5%. Dan kalau misalnya sudah 2 semester berturut-turut IPK-nya di bawah dari yang ditentukan tadi, maka beasiswa teman-teman akan dicabut atau dibatalkan beasiswanya. Nah, jadi pastikan kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa ini, teman-teman bisa komitmen untuk mempertahankan IPK-nya minimal ya di atas dari di atas 3 kalau untuk S1, di atas 3,25 untuk S2, dan di atas 3,4 untuk S3. Nah, untuk beasiswa BU ini memang agak ribet dibandingkan beasiswa PPA sama BBM, tapi emang nggak seribet beasiswa yang diberikan oleh pihak swasta. Nah, jadi teman-teman daftar dulu untuk seleksi berkas itu via online di websitenya. Terus udah itu kalau misalnya teman-teman lolos, teman-teman akan dapat informasi di website maupun di email yang teman-teman gunakan untuk daftar tadi. Nah, terus udah itu di saat wawancara, apa yang harus disiapin? Jadi teman-teman siapin berkas sesuai yang diminta. Jadi kalau misalnya teman-teman apply ijazah, terus udah itu sertifikat, terus juga LOA, itu semua harus dibawa saat wawancara. Nah, tahun ini karena online, mungkin wawancara online juga, aku nggak tahu ya, karena aku daftar waktu itu wawancaranya offline. Nah, jadi semua berkas dibawa, terus udah itu wawancara. Nah, wawancara apa aja yang ditanya? Apakah sama pertanyaan antara satu orang dengan orang yang lain? Ternyata enggak. Jadi pertanyaan untuk wawancara di BU ini berbeda-beda tergantung berkas yang kita apply. Jadi waktu itu saya wawancara dengan 2 orang. Yang satu dia mau kuliah S1, dia udah kuliah S1 semester 3, yang satunya lagi dia mau daftar kuliah S2. Ternyata orang yang S1 ini cuma ditanya, nanti kamu bisa nggak sih bertahan di perkuliahan yang berat gitu. Yang satunya lagi, yang S2 ini ditanya tentang skripsinya waktu S1. Sementara saya ditanya tentang prestasi non-akademik yang waktu itu memang saya lampirkan lumayan banyak saat seleksi berkas. Ditanya satu-satu dan cuma ditanya itu aja sih. Sama ditanya, kenapa IPK nggak sampai 3,5 gitu, meskipun sudah di atas 3,25 sih. Jadi dulu waktu tahun 2017 saya daftar, itu tuh masih emang nggak tahu sih, agak berantakan apa kayak gimana. Jadi waktu itu saya lolos seleksi wawancara dan saya datang di hari H sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi waktu itu wawancaranya 2 hari, hari pertama sama hari kedua, dan saya dapat kesempatan di hari kedua jam 8 pagi. Akhirnya udah saya datang setengah 8 kan, sesuai dengan yang ditentukan di emailnya. Dan ternyata ketika saya datang setengah 8, saya pikir jam 8 saya akan wawancara, dan ternyata enggak. Jadi ketika saya ke meja pendaftaran, ternyata ada orang di samping saya yang dia itu bilang, saya sebenarnya di-plotting untuk wawancara kemarin, tapi saya nggak bisa datang kemarin, jadi saya mau wawancara hari ini. Dan orang itu tetap dibolehin untuk wawancara. Dan akhirnya dia diwawancara duluan, dan orang-orang yang harusnya wawancara di hari itu diundur. Jadi saya yang harusnya wawancara jam 8 pagi, saya baru kedapetan wawancara jam 5 sore gitu. Dan nggak tahu lagi sih itu wawancara lanjut sampai jam berapa, karena sebenarnya wawancara maksimal jam 5 sore. Cuma waktu itu ternyata setelah maghrib wawancara masih dilanjut, karena semua wawancara harus selesai di hari itu. Sementara banyak orang-orang yang kemarin nggak bisa datang terus baru datang sekarang, ada yang harus datangnya pagi terus dia baru bisa datangnya sore, ada yang harus jadwalnya sore terus dia minta duluan, dan lain sebagainya. Jadi kayak ya berantakan banget kayak gitu. Nah, jadi waktu itu ya emang kebetulan saya dapatnya jam 5 sore, pewawancaraan udah capek, udah capek wawancara orang ya, dan juga saya juga udah capek nungguin mau wawancara. Akhirnya kayak ya sama-sama nggak maksimal, dan akhirnya waktu itu saya juga nggak dapet BU, dan di tahun depannya saya nggak nyoba lagi. Gitu aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat dapat kesempatan untuk wawancara, usahain wawancara sesuai dengan jamnya. Kalau misalnya pun memang nggak bisa, teman-teman harus ngasih tahu sebelumnya. Nggak tahu sih kalau yang lain, maksudnya yang nggak datang tepat waktu, apakah dia lolos atau nggak lolos, nggak tahu lagi sih. Tapi kalau misalnya teman-teman seandainya dapat wawancara misalnya di hari pertama terus nggak bisa datang,
konfirmasi sebelumnya gitu, jadi biar nggak ngambil haknya orang lain yang sudah datang tepat waktu. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dah.